dengan NIM P272260222162. Saya dari kelas D3B Fisioterapi tingkat 1. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fraktur pada humerus. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita perlu mengetahui apa itu tulang humerus. Humerus merupakan satu-satunya tulang penyusun lengan atas yang memanjang dari bahu sampai dengan siku. Nah, ini merupakan gambar dari tulang humerus. Tulang humerus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pada bagian atas tulang humerus disebut dengan epiphysis proksimal, pada bagian tengah tulang disebut dengan diaphysis, dan bagian ujung bawah tulang disebut dengan epiphysis distal. Nah, apa sih fraktur humerus itu? Fraktur humerus atau yang kita kenal dengan patah tulang lengan atas merupakan cedera yang terjadi pada tulang humerus akibat benturan keras yang menyebabkan trauma baik secara langsung atau tidak langsung. Fraktur humerus paling sering terjadi di sepanjang tulang bagian tengah atau di ujung tulang dekat dengan bahu. Sangat jarang kondisi ini terjadi pada ujung tulang dekat dengan siku. Nah, seseorang yang mengalami fraktur humerus, tulangnya dapat retak atau bahkan pecah menjadi 2 bagian atau lebih. Pada sebagian kasus, patah tulang jenis ini dapat menembus kulit dan juga dapat merusak jaringan sendi atau syaraf yang ada di dekatnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis fraktur pada humerus. Jenis-jenis fraktur humerus dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fraktur humerus proksimal, yang kedua fraktur humerus mid-shaft atau poros tengah, yang ketiga fraktur humerus distal. Nah, yang pertama ada fraktur humerus proksimal. Fraktur humerus proksimal merupakan patah tulang di bagian epiphysis proksimal dekat dengan bahu. Sebagian besar fraktur humerus proksimal dapat diobati dengan tanpa pembedahan atau operasi, karena ujung yang patah biasanya tidak bergeser dari tempatnya. Nah, selanjutnya ada fraktur humerus poros tengah atau mid-shaft. Merupakan patah tulang yang terjadi di tengah tulang atau diaphysis pada humerus. Dalam banyak kasus, fraktur jenis ini tidak memerlukan pembedahan atau operasi. Baik, yang selanjutnya ada fraktur humerus distal. Fraktur humerus distal merupakan patah tulang yang terjadi di bagian epiphysis distal dekat dengan siku. Fraktur jenis ini biasanya terjadi akibat cedera siku yang lebih parah dan terkadang menyebabkan terlepasnya fragmen pada tulang. Selanjutnya ada gejala-gejala pada fraktur humerus. Gejala pada patah tulang humerus cenderung dapat cepat terlihat karena sering ditandai dengan bunyi keras atau retak yang seringkali merupakan indikasi bahwa lengan itu patah. Gejala umum fraktur humerus meliputi rasa sakit atau nyeri, bengkak dan memar, ketidakmampuan untuk menggerakkan bahu, sensasi bergemetak saat bahu digerakkan, deformitas tulang atau pergeseran fragmen pada fraktur, pendarahan atau fraktur terbuka, dan yang terakhir sulit untuk menggerakkan dan menggunakan bahu, lengan, atau siku secara normal jika terjadi cedera syaraf. Nah, apa saja sih yang menjadi penyebab dari fraktur humerus? Segala jenis benturan dan cedera pada lengan atas dapat menyebabkan fraktur humerus. Namun, ada beberapa jenis benturan yang seringkali menyebabkan patah tulang di area lengan atas. Misalnya, benturan dengan energi besar seperti pada kecelakaan lalu lintas atau olahraga rugby lebih sering menyebabkan patah tulang di bagian ujung pada humerus. Fraktur humerus juga dapat terjadi karena pasien memiliki kondisi patologis tertentu yang membuat melemahnya tulang-tulang. Hal ini menyebabkan tulang akan lebih mudah patah akibat pekerjaan sehari-hari yang seharusnya tidak menyebabkan cedera. Penyakit yang dapat memperlemah tulang antara lain osteoporosis, kanker tulang, kista atau tumor, dan infeksi tulang. Lalu bagaimana sih cara mendiagnosis fraktur pada humerus? Nah, untuk mendiagnosis fraktur pada humerus, dokter perlu melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh dan pencitraan diagnostik. Pencitraan diagnostik menggunakan sinar X atau yang kita kenal dengan ronsen. Nah, tes ini dapat membantu dokter dalam menentukan luasnya cedera, menemukan lokasi pasti dari fraktur, dan melihat apakah hal itu mempengaruhi sendi yang ada di dekatnya. Jika informasi lebih lanjut diperlukan, dokter dapat melakukan pemeriksaan CT scan atau MRI untuk mendapatkan gambar yang lebih rinci.
Selanjutnya ada pengobatan pada fraktur humerus. Yang pertama ada penyesuaian tulang, yang kedua imobilisasi yaitu dengan menggunakan splints, slings, brace atau gips. Pada fraktur humerus proksimal yang tidak disertai dengan dislokasi sendi, dokter biasanya akan menyarankan pemindaian agar bahu tidak dapat bergerak. Setelah 2 minggu, pasien akan memulai latihan fisik untuk membalikkan rentang gerak bahu secara perlahan. Sementara itu, pada patah tulang humerus di bagian tengah, pasien kemungkinan akan menggunakan gips atau bidai jika fraktur tidak disertai dengan kerusakan saraf atau pembuluh darah. Pemulihan ini biasanya akan memakan waktu sekitar beberapa minggu hingga beberapa bulan. Nah, yang ketiga ada obat-obatan. Baik, yang selanjutnya ada pembedahan atau operasi. Prosedur pembedahan yang pertama, pin dan skrup. Jika pasien mengalami patah tulang terbuka yang melibatkan bagian tulang yang menembus kulit, pembedahan dibutuhkan untuk membersihkan ujung tulang dan bagian kulit yang terluka. Pin, skrup, dan pelat selanjutnya dapat digunakan untuk menahan bagian ujung patah tulang pada tempatnya. Yang kedua ada graf tulang. Apabila beberapa bagian tulang hilang atau patah berkeping-keping, dokter bedah dapat mengambil sebagian tulang dari bagian tubuh atau dari orang lain, lalu menyambungkannya dengan tulang pasien. Pada beberapa kasus lainnya, dokter dapat menggunakan bahan buatan untuk membentuk tulang. Nah, dalam kaitannya dengan fisioterapi, terapi fisik, dan rehabilitasi dapat menggunakan obat maupun modalitas fisik untuk mengatasi nyeri dan kekakuan otot. Obat maupun terapi listrik, panas, dan laser dapat membantu mengurangi radang, kekakuan, dan nyeri otot. Latihan ini dilakukan baik secara pasif, dibantu maupun aktif sesuai dengan kemajuan penyembuhan pada fraktur. Latihan sangat dibutuhkan agar bahu tidak kaku dan pasien dapat melakukan aktivitas semula setelah fraktur menyembuh. Nah, selanjutnya pasien mungkin membutuhkan kompres dingin, yaitu dengan menempatkan kompres es di area yang terluka dapat membantu mengurangi pembekakan dan nyeri. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan pada fraktur humerus? Nah, waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan sangat bervariasi pada setiap individu tergantung pada jenis patah tulang yang dialami. Yang pertama, jika patah tulang tidak memerlukan pembedahan atau operasi, maka pasien perlu memakai sling selama 2 hingga 6 minggu. Fraktur proksimal umumnya membutuhkan waktu paling sedikit, sedangkan fraktur distal paling membutuhkan banyak waktu. Yang kedua, jika patah tulang dioperasi, pasien perlu memakai gips, sling, bidai atau brace selama beberapa minggu. Pada periode ini, pasien perlu kontrol ke dokter secara rutin untuk mengecek perbaikan tulang yang patah. Yang ketiga, jika patah tulang yang serius, pasien mungkin akan memerlukan pemeriksaan ronsen beberapa kali selama beberapa bulan. Sebagian besar orang dengan fraktur humerus dapat kembali beraktivitas seperti biasa dalam beberapa bulan. Kadang-kadang terapi fisik wajib dilakukan untuk mengembalikan fungsi gerak pada sendi dan menambah kekuatan otot. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai fraktur pada humerus. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.